Halo Sobat Ilusionis. Kali ini kita akan bercerita tentang sebuah rumah yang menyimpan misteri kelam di Yerusalem Timur. Sebuah keluarga pemukim pindah ke sana setelah rumah ini direbut. Tapi tak lama kemudian, mereka menghilang tanpa jejak. Rumah itu kini kosong. Tapi bisakah sesuatu yang direnggut dengan paksa benar-benar menjadi milikmu? Atau akan selalu ada bayang-bayang yang menuntutnya kembali? Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Apakah ini kutukan atau keadilan dari mereka yang telah diusir? Simak kisahnya sampai habis dan tulis pendapatmu di kolom komentar. Rumah berhantu di Yerusalem. Rumah yang masih membawa jejak keluarga sebelumnya. David memutar kunci di pintu kayu tua yang catnya mulai mengelupas. Saat daun pintu berderit terbuka, udara pengap bercampur debu menyambut mereka. Bau kayu tua dan sesuatu yang samar, seperti wangi pakaian yang sudah lama tergantung di lemari, masih tertinggal di dalam. Miriam melangkah masuk lebih dulu, menghela napas saat melihat ruang tamu yang kosong. Tak ada perabot yang tersisa, kecuali satu kursi reyot di sudut ruangan dan karpet yang masih terbentang di lantai, seolah pemilik sebelumnya tidak sempat menggulungnya sebelum pergi. Atau dipaksa pergi. Noam, anak mereka yang berusia 8 tahun, langsung berlari menyusuri lorong. Tangannya menyusuri tembok yang penuh dengan bekas coretan kapur. Goresan-goresan dalam bahasa Arab masih terlihat di sana. Tulisan yang belum sempat dihapus. David melangkah masuk dengan enggan. Ada sesuatu dalam keheningan rumah ini yang membuat tengkuknya meremang. Lalu, dari luar, terdengar suara langkah pelan. Seorang pria tua Palestina berdiri di seberang jalan. Jubah panjangnya berkibar pelan tertiup angin. Matanya tajam meski penuh kesedihan. Ia menatap rumah itu lama, lalu menggeleng perlahan. Suaranya lirih, seperti gumaman yang dibawa angin. Rumah ini tidak akan menerimamu. David menelan ludah. Ia hendak menjawab, tapi sebelum kata-kata keluar dari mulutnya, pria tua itu sudah menghilang di balik bayangan tembok kota. Angin berembus lebih dingin dari seharusnya. Malam pertama terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu lorong dipadamkan, meninggalkan cahaya temaram dari kamar yang masih berantakan dengan koper-koper setengah terbuka. Noam sudah tertidur di ranjang kecilnya, napasnya teratur. Miriam berbaring di samping David, tetapi matanya tetap terbuka, menatap langit-langit rumah yang penuh retakan halus. Kemudian, ia mendengarnya. Langkah kaki. Perlahan, teratur, bergema di lantai lorong di luar kamar mereka. Miriam menoleh ke arah pintu. Mungkin Noam terbangun, tapi tidak ada suara lain. Tidak ada panggilan anak kecil yang biasanya memanggil ibunya ketika ketakutan. Dengan hati-hati, ia duduk di ranjang, menarik selimut lebih erat ke tubuhnya. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu kamar mereka. Ia menahan napas, hening. Lalu suara ketukan kecil, hanya sekali. Miriam langsung menoleh ke David yang masih tertidur lelap. Dengan ragu, ia bangkit, berjalan ke arah pintu, dan membukanya dengan perlahan. Lorong kosong. Hanya bayangan tembok yang memanjang, lampu kecil di ujung lorong berkedip-kedip. Miriam merinding. Ia buru-buru menutup pintu kembali, memastikan kuncinya terpasang. Ia ingin membangunkan David, tapi saat menoleh, suaminya tampak gelisah dalam tidurnya, keningnya berkeringat. Di kamar sebelah, Noam juga mulai bergerak dalam tidurnya. Bibirnya bergerak pelan, menggumamkan sesuatu. Miriam mendekatinya. Noam? Bisiknya, mencoba membangunkan anaknya dengan lembut. Tapi saat ia mendengar lebih jelas, Miriam mundur selangkah. Noam berbicara dalam bahasa Arab. Bukan sekadar gumaman tak jelas, tetapi rangkaian kata yang terdengar
seperti percakapan. Cepat seolah ia benar-benar berbicara dengan seseorang. Darah Miriam berdesir. Noam tidak pernah belajar bahasa Arab. Sementara itu, di kamar mereka, David masih tenggelam dalam mimpinya. Ia berdiri di dalam rumah yang sama, tetapi rumah itu lebih gelap, lebih tua, dan berbau tanah lembab. Bayang-bayang menari di dinding, dan di tepi ranjangnya, seorang wanita tua berjilbab berdiri diam. Matanya kosong, penuh kehampaan. David ingin bergerak, ingin bangun, tetapi tubuhnya terkunci. Wanita itu membuka mulutnya, suaranya berat, seperti bergema dari dalam tanah. "Ini bukan rumahmu." David terbangun dengan napas tersengal. Tubuhnya berkeringat dingin. Di lorong, lampu berkedip sekali, lalu padam. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyusup melalui jendela-jendela besar rumah itu. Miriam bangun lebih dulu. Rasa tidak nyaman dari malam sebelumnya masih melekat di pikirannya. Saat ia berjalan menuju dapur, langkahnya terhenti. Tulisan-tulisan itu ada di dinding ruang tamu. Bahasa Arab, hitam dan jelas, seolah baru saja dituliskan. Huruf-hurufnya besar dan penuh tekanan, memenuhi sebagian besar dinding yang seharusnya bersih. David baru saja keluar dari kamar saat mendengar Miriam berteriak. Ia bergegas menghampiri dan terdiam di ambang pintu. "Tulisan ini," suara Miriam bergetar. "Semalam tidak ada." David mendekat, menyentuh permukaan tembok yang catnya masih baru. Tidak ada tanda-tanda cat mengelupas. Tidak ada coretan sebelumnya yang mungkin muncul kembali. Tulisan ini muncul sendiri, seolah rumah menolak ditutupi masa lalunya. "Apa artinya?" tanya Miriam dengan napas memburu. David tidak bisa menjawab. Ia tidak fasih membaca bahasa Arab, tetapi ada sesuatu dalam tulisan itu yang terasa seperti peringatan. Dari kamar Noam, terdengar suara lembaran kertas berdesir. Miriam buru-buru berlari ke sana, menemukan anaknya duduk di lantai, dengan buku gambar berserakan di sekelilingnya. Setiap halaman berisi gambar yang sama. Seorang pria tua dengan sorban, matanya kosong, wajahnya penuh kerutan yang dalam. Miriam meraih satu gambar dan berlutut di depan Noam. "Sayang, siapa ini?" Noam menatap ibunya dengan mata yang besar dan polos, lalu berbisik, "Dia ingin pulang." Darah Miriam berdesir. Sementara itu, di ruangan lain, suara gesekan kayu terdengar. David menoleh dan melihat meja kecil di sudut bergeser sendiri, menyeret kaki-kakinya di atas lantai. Jendela dapur tiba-tiba terbuka dengan keras. Angin dingin menerpa masuk, membuat kertas-kertas berhamburan. Miriam dan David saling berpandangan. Rumah ini hidup, dan ia ingin berbicara. Miriam duduk di meja makan, ponselnya erat di tangan. Ia telah mencoba menghubungi beberapa tukang reparasi listrik sepanjang pagi, tapi hasilnya selalu sama. Jawaban singkat sebelum panggilan diputus. "Maaf, saya tidak bisa membantu." "Rumah itu?" "Tidak, saya tidak akan datang ke sana." Bahkan ada yang hanya diam beberapa detik sebelum mematikan telepon tanpa sepatah kata pun. Dengan frustrasi, Miriam meletakkan ponselnya. Listrik rumah semakin sering mati sendiri, dan meskipun David telah memeriksa saklar utama, tidak ada masalah yang terlihat. Malamnya, David duduk di ruang tamu dengan sebuah buku di tangannya. Rumah terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun semua jendela telah ditutup rapat. Miriam sudah tidur, dan Noam terlelap dengan buku gambarnya yang terbuka di sampingnya, lagi-lagi dengan gambar pria bersorban. Kemudian, lampu padam. Bukan sekadar meredup, tapi langsung mati, meninggalkan rumah dalam kegelapan total. David mendesah, meraba-raba meja di sampingnya, mencari ponselnya untuk menyalakan senter. Saat ia menyalakan lampu kecil dari ponselnya, sesuatu membuatnya membeku.
Dari ruang tamu, terdengar suara. Percakapan. Bukan suara Miriam atau Noam, melainkan suara-suara lain, berbicara dengan tenang, dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Seperti bisikan yang memenuhi udara, berlapis-lapis, berbicara satu sama lain, dalam nada rendah yang berat. David menelan ludah, mengarahkan cahaya ponselnya ke ruang tamu. Darahnya membeku. Di sana, di atas sofa yang seharusnya kosong, tampak beberapa sosok duduk diam. Siluet mereka samar dalam gelap, tetapi David bisa melihat gerakan mereka, kepala yang sedikit menoleh, tangan yang bergerak perlahan saat berbicara. Mereka seolah tidak menyadari keberadaannya, tapi kemudian salah satu bayangan itu menoleh ke arahnya. Matanya kosong, wajahnya tidak jelas dalam gelap, tetapi mulutnya bergerak, mengeluarkan suara yang dingin dan pelan. Tanah ini tidak menerima kalian. David merasa tubuhnya kaku, tenggorokannya kering. Lalu, dalam sekejap, lampu kembali menyala. Ruangan itu kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya keheningan yang mencekam. Malam itu, rumah seolah bernapas. Udara di dalam semakin berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari segala arah. Angin yang seharusnya tidak ada berembus di lorong-lorong sempit, membawa bisikan yang nyaris tak terdengar. Tiba-tiba, suara keras menggema di dalam rumah. Brak! Pintu kamar Noam terbanting tertutup sendiri. Miriam tersentak dari tidurnya. Dengan panik, ia berlari ke kamar anaknya. Tapi saat mencoba membuka pintu, gagangnya dingin seperti es dan tidak mau bergerak. Noam, serunya, jantungnya berdebar kencang. Dari dalam, terdengar suara tangisan. Noam menangis keras, terisak seperti ketakutan. Miriam mendorong pintu dengan sekuat tenaga, akhirnya berhasil membuka celah. Saat ia masuk ke kamar, tubuhnya langsung gemetar. Noam berdiri di tengah ruangan, bahunya bergetar. Perlahan, bocah itu mengangkat kepalanya dan menatap Miriam. Matanya kosong. Lalu, dengan suara yang sama sekali, bukan miliknya, terdengar lebih dalam, lebih berat, Noam berbicara. Rumah ini bukan milikmu, kembalikan. Miriam terhuyung mundur, tangannya gemetar. Noam, tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip, bayangan di dinding bergerak, meski tidak ada yang berubah. Noam masih menatapnya tanpa berkedip. Tubuhnya kaku, seperti boneka tua. Dari luar, David berlari ke ruang tamu, mencoba membuka pintu utama. Namun, kunci pintu tidak mau bergerak. Ia berlari ke jendela, mencoba membukanya. Saat berhasil menggeser kaca, dadanya mencelos. Di luar, bukan halaman rumah mereka yang terlihat, melainkan ruang tamu. Ia menoleh ke belakang dengan napas tersengal dan melihat dirinya sendiri berdiri di ambang pintu, persis seperti tadi. Setiap pintu yang ia buka, setiap jendela yang ia coba, semuanya membawa mereka kembali ke dalam rumah. Mereka terjebak. Rumah ini tidak membiarkan mereka pergi. Dari rumah seberang, seorang tetangga tua Palestina duduk diam di kursinya, memperhatikan layar kecil CCTV yang dipasangnya menghadap rumah di seberang jalan. Layar itu berkedip. Gambar hitam putih dari kamera keamanan menampilkan keluarga yang baru saja mengambil alih rumah itu. David, Miriam, dan Noam. Mereka berlarian panik di dalam rumah. Wajah mereka penuh ketakutan. David berusaha mendobrak pintu utama, tetapi pintu itu tetap tertutup rapat. Miriam memukul-mukul jendela, tetapi kaca tidak retak sedikit pun. Noam berdiri di sudut ruangan, tangannya mencengkeram kepala, berbisik dalam bahasa yang bukan miliknya. Tetangga itu mendengar sesuatu dari speaker CCTV. Suara bisikan. Banyak suara, berbicara dalam nada rendah dan mendesak. Pukul 3 pagi, mereka berhenti. Seolah ada tangan tak terlihat yang menghentikan mereka. Tubuh mereka menjadi kaku,
dan mereka berdiri diam di tengah ruangan. David tidak lagi berusaha membuka pintu. Miriam tidak lagi berteriak. Noam tidak lagi menangis. Mereka hanya berdiri di sana, menatap lurus ke depan, mata mereka kosong. Listrik yang sebelumnya mati tiba-tiba kembali menyala. Cahaya menerangi setiap sudut rumah. Tapi sesuatu berubah. Rumah itu kosong. Tidak ada David, tidak ada Miriam, tidak ada Noam. Tetangga itu menatap layar dengan napas tertahan. Semua perabotan masih ada di tempatnya, tetapi seolah-olah tidak pernah disentuh. Tidak ada jejak keberadaan mereka. Tak ada tanda-tanda mereka pernah tinggal di sana. Rumah itu telah mengambil kembali miliknya. Fajar mulai menyingsing di Yerusalem Timur. Langit masih kelabu, seakan enggan mengusir kegelapan yang menyelimuti malam. Seorang pria tua Palestina berdiri di depan rumah yang kini kembali sunyi. Wajahnya penuh keriput, matanya menyimpan kesedihan bertahun-tahun. Tangannya gemetar saat ia meraih pagar berkarat, mengenang waktu ketika rumah ini adalah miliknya. Rumah yang diwariskan turun-temurun dalam keluarganya sebelum direnggut paksa. Tetapi kini, rumah itu kosong lagi. Dengan langkah pelan, ia memasuki halaman, memandangi jendela-jendela yang gelap dan pintu yang sedikit terbuka. Seolah rumah ini menghembuskan napas lega setelah berbulan-bulan dihuni oleh mereka yang tidak diinginkannya. Ia mengulurkan tangan, menyentuh dinding rumah yang pernah ia bangun dengan keluarganya. Dingin, seakan rumah ini masih mengingat pemiliknya yang sah. Ia menghela napas panjang, lalu menunduk. Dalam keheningan pagi, dengan suara nyaris tak terdengar, ia berbisik dalam bahasa Arab, "Kami masih di sini." Kabar tentang hilangnya keluarga pemukim Israel itu menyebar dengan cepat. Media lokal dan internasional meliputnya, tetapi tidak ada jawaban pasti. Pemerintah menyebutnya sebagai insiden tak terjelaskan. Penyelidikan dilakukan. Polisi masuk ke dalam rumah, tetapi tidak menemukan petunjuk. Tidak ada tanda perlawanan, tidak ada barang yang hilang. Seolah-olah keluarga itu lenyap begitu saja tanpa meninggalkan jejak. Namun, ada sesuatu yang tidak dimuat dalam laporan resmi. Beberapa tentara yang dikirim untuk memeriksa rumah itu mengalami kejadian aneh. Mereka mendengar langkah kaki di belakang mereka, suara pelan tapi jelas, seolah seseorang sedang mengawasi. Saat mereka menoleh, lorong rumah itu kosong. Seorang tentara yang berusaha menertawakan ketakutan rekan-rekannya tiba-tiba merasa lehernya berat. Seperti ada tangan tak terlihat yang mencengkeramnya. Ia keluar dengan wajah pucat, menolak untuk kembali masuk. Akhirnya, rumah itu dibiarkan begitu saja. Tak ada yang berani menempatinya lagi. Beberapa warga sekitar percaya bahwa ini adalah hukuman bagi mereka yang telah merampas hak orang lain. Tapi yang lain berbisik bahwa rumah itu memang terkutuk, bahwa mereka yang diusir tidak pernah benar-benar pergi. Dan setiap malam, ketika angin berembus melewati ganggang sempit Yerusalem Timur, suara lirih masih terdengar dari dalam rumah itu. Bisikan dalam bahasa Arab mengingatkan siapapun yang berani mendekat, "Kami masih di sini." Kamera perlahan menyorot rumah itu. Kosong, sunyi. Dari luar, rumah itu tampak seperti bangunan biasa. Sepasang jendela, pintu kayu tua, dan tembok yang mulai lapuk oleh waktu. Namun, di dalamnya, udara masih terasa berat, seakan menyimpan kisah yang enggan dilupakan. Langit di atas Yerusalem Timur mulai gelap. Angin bertiup pelan, menyusup ke celah-celah rumah, membawa suara samar yang sulit diartikan. Apakah itu sekadar desir angin? Ataukah bisikan dari mereka yang masih menghuni tempat ini? Tak terlihat namun tetap ada?
Bisakah sesuatu yang direnggut dengan paksa benar-benar menjadi milikmu? Atau akan selalu ada bayang-bayang yang menuntutnya kembali? Layar memudar ke hitam, hanya keheningan yang tersisa.